Halo Sendrikers, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan yang pasti tetap santuy. Nah, pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan film yang cukup seru yang berjudul World War Z. Nah, jadi film ini disutradarai oleh Mark Forsters dan dirilis pada tahun 2013. Oke, jadi film ini mengisahkan munculnya sebuah wabah yang menyerang semua negara di belahan dunia, sehingga atas hal itu akan membuat umat manusia punah. Namun wabah itu berhasil dihentikan oleh seorang pria yang merupakan mantan anggota FBI. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Film mengisahkan sebuah keluarga harmonis di Philadelphia. Di pagi hari yang cerah itu, sang ayah yang bernama Gary tengah memasak untuk kedua putri cantiknya, yang bernama Rachel dan Connie, serta istrinya yang bernama Karin. Setelah wareg sarapan dengan goreng kadal, mereka pun berencana pergi ke suatu tempat. Namun ketika di perjalanan, mereka terjebak di kemacetan yang sangat panjang. Dan entah mengapa di pagi hari itu di Philadelphia, terlihat jalanan yang dipenuhi banyak sekali kendaraan. Gary yang bete nunggu macet, ia pun menyetel siaran radio. Dan terdengar ada berita dari Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO. WHO telah melacak suatu wabah virus rabies rasa terbaru, yang pada awalnya muncul di Taiwan, namun kini menyebar ke hampir semua negara di dunia. Namun tak selang lama, ada sebuah motor polisi yang menabrak spion mobil Gary. Gary kemudian keluar untuk mengambil pecahan spion tersebut. Namun tiba-tiba ada sebuah ledakan di ujung depan sana. Lalu Gary kembali masuk ke dalam mobilnya. Dan tiba-tiba, melihat hal itu, Gary langsung keluar dari kemacetan dengan cara mengikuti mobil yang menabrak polisi tersebut. Namun ketika Gary sedang asik kebut-kebutan, tiba-tiba mobil mereka tertabrak oleh mobil lainnya. Lalu mereka terpaksa keluar dari mobil dan bergegas pergi dari kota itu. Dikarenakan di Philadelphia sepertinya sudah tak terkendali dan kacau balau. Terlihat beberapa orang yang berlarian mulai bertingkah aneh dan kemudian menyerang orang-orang di sekitarnya. Seperti mas-mas ini, ia digigit oleh orang lainnya. Dan dalam waktu 12 detik, si mas-mas bule itu berubah menjadi makhluk brutal yang biasa kita sebut dengan zombie. Melihat hal itu, Gary langsung bergegas mengajak keluarganya pergi dari sana dan mengendarai mobil pen yang ada di sana. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Rachel mulai mengalami sesak napas dan diketahui ternyata Rachel memiliki penyakit asma. Namun sayangnya obat-obatan miliknya berada di dalam tas Karin dan tas itu tertinggal di dalam mobil mereka. Tak selang lama Gary mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Terry, yang merupakan salah satu orang penting dari Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Terry kemudian mengatakan bahwa kini kota New York sudah hampir terinfeksi oleh virus zombie tersebut. Kemudian ia berjanji pada Gary bahwa besok ia akan mengirimkan helikopter untuk menjemput Gary beserta keluarganya. Alright, good luck, Jay. Setelah itu, kemudian Gary melanjutkan perjalanannya untuk mencari apotek terdekat. Pada sore harinya, mereka mampir terlebih dahulu ke sebuah Indomaret. Lalu mereka masuk ke sana untuk mencari obat untuk Rachel dan beberapa persediaan makanan. Di sini, Gary berhasil mendapatkan obat yang dicarinya. Namun di sisi lain, terdengar teriakan Karin yang sedang diganggu oleh dua orang yang hendak merampoknya. Mendengar teriakan itu, Gary langsung menghampirinya. Namun si perampok langsung menembakkan senjata ke arah Gary. Namun dengan mudahnya, Gary berhasil menembak si perampok. Lalu ia bersama keluarga pergi dari sana. Namun sialnya mobil mereka telah diambil oleh seseorang, sehingga dengan terpaksa mereka berjalan kaki guna menemukan sebuah bangunan yang tinggi. Saat di perjalanan, tiba-tiba para zombie pun mulai berdatangan untuk menyerang mereka. Atas hal itu, mereka pun langsung memasuki salah satu gedung apartemen di sana. Ketika di dalam apartemen, mereka bertemu dengan satu keluarga yang tengah bersembunyi di dalam salah satu kamar. Tanpa banyak ngebacot, Gary dan keluarga langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Dan diketahui anak ini bernama Tommy. Namun kedua orang tuanya tak bisa berbahasa Inggris, sehingga Tommy lah yang harus menjadi penerjemah antara kedua orang tuanya dengan Gary dan lainnya.
Di saat Gary sedang menyalakan radio, tiba-tiba terdengarlah suatu berita dari pemerintah bahwa virus zombie yang kini sedang terjadi sudah menyebar ke semua negara di dunia. Pada subuhnya, Gary mengajak keluarga tersebut untuk ikut dengannya pergi dari apartemen ini. Namun sayangnya si ayah menolak dan lebih memilih bertahan di tempat ini. Mendengar itu, Gary dengan terpaksa meninggalkan keluarga itu guna melanjutkan perjalanannya. Namun sebelum pergi, ia membalut tangannya dengan sebuah buku untuk melindungi dari gigitan seekor zombie. Tak hanya itu, ia juga menempelkan pisau pada senjatanya. Setelah semuanya siap, Gary beserta keluarga bergegas pergi menuju atap gedung untuk menunggu helikopter yang akan menjemput mereka. Tak selang lama setelah kepergian Gary, tiba-tiba di sisi lain, ketika Gary dan keluarganya hendak menaiki tangga darurat, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu zombie. Namun di sini Gary berhasil menembak si zombie tersebut. Akan tetapi akibat suara tembakan itu, semua zombie yang mendengarnya pun langsung mengejar mereka semua. Mereka terus berlari dari kejaran zombie itu, hingga pada akhirnya Gary menyuruh Karin agar membawa anak-anaknya pergi terlebih dahulu. Sementara itu dirinya akan melawan zombie yang terus berdatangan. Di saat Gary sudah terpojok, tiba-tiba datanglah Tommy yang membantunya. Mengetahui ada darah yang masuk ke mulutnya, Gary pun langsung memuntahkannya. Setelah itu mereka menghampiri Karin yang sudah menunggunya. Namun di sini Gary berlari ke tepi gedung sambil menghitung selama 12 detik. Di sini Gary takut akan berubah menjadi zombie dikarenakan sebelumnya ada darah dari salah satu zombie yang masuk ke mulutnya. Namun untungnya ia tak berubah menjadi zombie dikarenakan ia telah memuntahkan darah tersebut. Tak selang lama helikopter pun datang. Di sini Karin dan anak-anak langsung bergegas naik ke helikopter. Sementara dirinya mencoba menahan pintu yang sedang dijebol oleh para zombie. Setelah merasa aman, Gary langsung berlari menuju helikopter dan ia dibantu oleh para tentara yang menembaki semua zombie yang ada di sana. Di saat semuanya sudah naik, mereka pun langsung pergi dari gedung itu sambil menembaki beberapa zombie yang meloncat ke arah helikopter. Kemudian mereka dibawa ke tempat aman yang dibangun oleh para militer di sebuah kapal induk yang berada di tengah lautan. Di sana mereka disambut oleh Terry yang telah menunggu kedatangan Gary. Lalu Terry membawa Gary beserta keluarganya ke sebuah kamar yang dapat mereka gunakan untuk beristirahat. Setelah itu Terry menunjukkan pada Gary bahwa ada seorang dokter ahli virus lulusan Harvard yang bernama Dr. Pesbeck. Di sini para petinggi militer hendak mengirimkan Dr. Pesbeck ke Korea Selatan guna mengetahui petunjuk memo misterius yang di dalamnya bertuliskan kata zombie, dan mereka berharap dengan mengetahui jenis virus itu mereka dapat menciptakan penawarnya atau vaksinnya guna mencegah kepunahan umat manusia. Tiba-tiba komandan pasukan angkatan laut menghampiri mereka. Si komandan meminta Gary untuk menemani Dr. Pesbeck ke Korea Selatan dikarenakan Gary adalah seorang mantan tentara sekaligus penyidik yang sangat ahli ketika ia masih bertugas di FBI. Di sini si komandan berpikir bahwa Gary akan sangat membantu dalam kelangsungan misinya tersebut. Pada awalnya Gary sempat menolak dikarenakan ia mager, namun dia teringat bahwa ia berhasil selamat karena bantuan dari para militer, dan misi ini menyangkut akan keberlangsungan umat manusia, sehingga ia memutuskan untuk ikut membantu para militer dalam misi ini. Setelah itu Gary berpamitan pada Karin dan ia meminta Tommy untuk menjaga kedua putrinya. Beberapa saat kemudian, Gary dan Dr. Pesbeck serta beberapa anggota militer pergi ke Korea Selatan dengan menggunakan sebuah pesawat. Singkat waktu, pada malam harinya mereka sampai di Korea Selatan. Namun ketika mereka baru saja turun dari pesawat, tiba-tiba Pesbeck yang ketakutan, ia berlari masuk ke dalam pesawat. Namun ia terpeleset sehingga ia tak sengaja menembak dirinya sendiri. Emang konyol si Pesbeck, baru juga muncul beberapa menit udah langsung warpack aja. Para tentara yang ada di markas itu pun datang dan membantu mereka melawan para zombie. Setelah itu mereka membawa Gary dan kawan-kawan masuk ke dalam markas tersebut. Dan diketahui pemimpin tentara itu yang bernama Kapten John. Kemudian Kapten John mengatakan pada Gary bahwa para zombie ini tak bisa mati dengan tembakan senjata api, kecuali mereka menembak tepat di kepalanya.
Lalu Gary menjelaskan alasan ia beserta kawan-kawan datang kemari. Setelah mendengar semua penjelasan dari Gary, Kapten John kemudian membawa Gary ke sebuah tempat, yang dimana tempat itu merupakan awal dari penyebaran virus zombie di Korea Selatan. Diceritakan sebelumnya ada seorang dokter yang hendak memeriksa seorang tentara yang diikat, dikarenakan ia hendak menyerang dan menggigit para warga, dan tiba-tiba si dokter diserang oleh si tentara. Atas hal itu, virus ini menyebar dengan cepat, bahkan sampai ke semua negara di dunia. Setelah menceritakan semua itu, John kemudian mempertemukan Gary dengan seorang mantan CIA yang bernama Mang Udin. Ia ditahan dikarenakan telah menjual senjata ilegal ke beberapa negara. Mang Udin kemudian mengatakan bahwa ada salah satu negara yang selamat dari wabah virus ini, dan negara itu adalah Israel. Israel dapat selamat dikarenakan mereka membuat dinding pembatas di wilayah Yerusalem, dan pembangunan itu selesai tepat waktu sebelum virus ini menyebar. Mang Udin juga mengatakan bahwa Gary harus menemui seseorang yang berada di Israel, dan orang itu bernama Jordi Gonzales, untuk mengetahui asal-muasal munculnya virus tersebut. Mendengar itu, Gary pun memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Lalu mereka bersiap kembali ke pesawat dengan menggunakan sepeda agar tak membuat suara kegaduhan. Dan diketahui para zombie-zombie ini sangat tertarik akan suara bising yang membuat mereka semakin agresif dan tentu brutal. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Karin menelpon sehingga membuat HP milik Gary berbunyi keras. Atas hal itu, para zombie yang awalnya tertidur kemudian menjadi agresif lalu mulai menyerang mereka. Dan mereka pun langsung mengayuh sepeda dengan kencang menuju arah pesawat. Di sisi lain, John tengah membawa mobil BBM yang hendak mengisi BBM pesawat. Lalu ia menabrak para zombie yang menghalangi jalannya. Setelah itu ia langsung memasang selang bahan bakar pada pesawat itu. Di sini Gary sempat diserang oleh salah satu zombie, namun untungnya ia berhasil diselamatkan oleh John yang menembakkan senjata pada kepala si zombie. Namun sialnya John tak menyadari bahwa ada salah satu zombie yang menggigit kakinya. Sehingga atas hal itu John memutuskan untuk bundir dengan cara menembak dirinya sendiri. Di saat mereka hendak lepas landas, sialnya selang bahan bakar masih tertancap pada tangki pesawat. Sehingga salah satu tentara mengorbankan diri untuk mencabut selang itu. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung meninggalkan tempat itu. Di pagi harinya, Gary menelpon Karin lalu ia mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke Israel dikarenakan misinya ke Korea Selatan itu tak membuahkan hasil. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bom nuklir dan telepon pun terputus dikarenakan sinyalnya terganggu oleh getaran dari ledakan itu. Setibanya di Yerusalem, Gary langsung dikawal oleh beberapa tentara setempat. Kemudian ia dibawa ke tempat Jordi. Ketika sudah bertemu dengan Jordi, Gary langsung menanyakan kenapa Israel bisa tahu akan kemunculan virus ini. Jordi kemudian menjawab bahwa sebelumnya mereka telah menyadap pesan rahasia dari India. Pesan itu berisi bahwa India saat itu sedang melawan mayat hidup atau biasa kita sebut zombie. Keduanya kemudian membahas banyak hal akan virus ini. Namun sayangnya Gary belum mengetahui siapakah pasien Zero atau pasien pertama yang terkena virus ini. These are the Jerusalem Salvation Gates. Beberapa saat kemudian, para pengungsi mulai menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur kebosanan mereka. Namun akibat hal itu malah membuat para zombie semakin agresif dan ganas, dan mereka pun berhasil naik ke benteng tersebut. Para tentara mencoba menembaki para zombie, namun itu semua sudah terlambat. Dikarenakan tak butuh waktu yang lama, hampir semua orang yang berada di dalam benteng itu mulai menjadi zombie. Sementara itu, Gary tengah dikawal oleh beberapa tentara untuk menuju tempat penjemputan helikopter. Namun perjalanan mereka semua tak berjalan dengan mudah, karena para zombie mulai berdatangan bagaikan gelombang mayat hidup. Melihat kerumunan zombie yang semakin banyak, mereka pun langsung memasuki sebuah bangunan dan terjadilah pertempuran di dalam sana. Di sini Gary melihat seorang bocil berwajah Falcon alias botak krempeng.
Entah mengapa si bocil tak digigit para zombie yang melewatinya. Ketika mereka sudah membantai para zombie itu, tiba-tiba ada seekor zombie yang menggigit tangan seorang tentara yang bernama Segen. Gary yang melihat hal itu, kemudian ia tanpa banyak ngebacot, langsung memotong tangan Segen. Dan akibat itu berhasil mencegah Segen berubah menjadi zombie. Tak selang lama datanglah helikopter yang akan menjemput mereka. Namun tiba-tiba helikopter itu diserang oleh para zombie. Dan helikopter itu pun jatuh lalu meledak. Setelah itu Gary dan kawan-kawan sampai di landasan pesawat. Namun sayangnya pesawat sudah lepas landas, dikarenakan si pilot mengira bahwa Gary takkan selamat dari gempuran zombie yang menyerangnya. Lalu tak jauh dari sana Gary melihat pesawat lain yang hendak lepas landas. Kemudian mereka langsung menghentikan pesawat itu. Mereka berdua berhasil naik ke pesawat. Namun di sini si pilot membom senjata milik Gary, dikarenakan dia anggap akan membahayakan para penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut. Dan pesawat pun segera lepas landas. Di sana terlihat bahwa pesawat itu adalah pesawat terakhir yang berhasil keluar dari Yerusalem. Saat di dalam pesawat, Gary membersihkan luka Segen agar tidak infeksi dan mengganti perbannya. Di sini Gary teringat dengan perkataan Dr. Pesbeck dan ia menyadari bahwa kelemahan virus itu ialah virus itu sendiri. Maksudnya para zombie tak akan menyerang orang yang sudah mengidap penyakit mematikan. Gary kemudian meminta Terry agar mencarikan fasilitas WHO terdekat. Setelah itu Gary memberikan teleponnya kepada si pilot dan tak selang lama si pilot mengarahkan pesawat ke tempat yang dimaksud. Di sisi lain si Bamba Pramugari membuka pintu toilet. Namun tiba-tiba keluarlah zombie dari toilet yang langsung menyerangnya. Tak butuh waktu yang lama, pada akhirnya hampir seisi pesawat itu berubah menjadi zombie. Gary yang melihat situasi semakin kacau, ia memutuskan untuk melemparkan sebuah granat. Akibat ledakan granat itu membuat bagian samping pesawat menjadi jebol. Setelah itu Gary dan Segen langsung mengencangkan sabuk pengamannya. Sementara itu para zombie yang tersedot keluar menyebabkan mesin pesawat itu rusak. Sehingga atas hal itu pesawat pun jatuh ke tanah. Ketika Gary tersadar dari pingsannya, ia sudah tersangkut di sebuah kursi. Namun entah di mana Segen berada. Dan ternyata ada sebuah serpihan pesawat yang telah menancap pada perutnya. Dengan penuh kehati-hatian ia langsung menjatuhkan diri ke tanah. Dan tiba-tiba muncullah Segen yang menghampiri Gary dari kejauhan. Setelah itu mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di sebuah kota. Dan di kota itu ada sebuah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh WHO. Sementara itu di kapal induk militer memperlihatkan Terry yang mengatakan pada Karin bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Gary mengalami kecelakaan dan terjatuh. Namun di sini mereka masih menaruh harapan besar dan menganggap bahwa Gary masih hidup. Keesokan harinya dikarenakan kapal induk sudah mulai penuh dengan pengungsi lainnya, akhirnya Karin dan ketiga bocil dipindahkan ke sebuah pulau yang aman dari para zombie. Di sisi lain, Gary akhirnya sadar setelah pingsan selama 3 hari. Di sini memperlihatkan para petugas di sana yang curiga terhadap Gary. Kemudian Gary menyuruh salah satu petugas yang bernama Asep untuk menelepon Terry. Kemudian Terry menjelaskan semuanya pada si Asep. Setelah mereka semua percaya pada Gary, kemudian Gary meminta pada mereka semua untuk mencarikan virus paling mematikan dan beserta vaksinnya. Gary mengatakan bahwa virus tersebut akan digunakannya untuk melawan para zombie. Pada awalnya para dokter dan petugas di sana menertawai Gary dan menganggap bahwa Gary hanya akan bunuh diri saja. Lalu si Asep mengatakan bahwa zombie adalah mayat hidup dan takkan bisa terinfeksi oleh virus lain. Gary kemudian mengatakan bahwa virus itu akan digunakan untuk berkamuflase sehingga mereka dapat menghindari serangan zombie itu, dan si zombie pun berpikir bahwa mereka adalah antek-antek dari si zombie. Maka dari itu si zombie takkan menyerang mereka. Namun sayangnya semua virus tersebut disimpan di sebuah ruangan yang lokasinya berada di sisi lain bangunan yang mereka tempati saat ini. Dan di sana terdapat banyak sekali zombie yang berkeliaran. Mengetahui hal itu, Gary pada akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke ruangan itu dan mengambil virus tersebut.
Tak hanya itu, ternyata Asep dan Seigen akan menemani Gary di dalam sana. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam ruangan itu. Dengan perlahan dan pasti mereka melewati para zombie yang ada di sana. Namun dengan tololnya, Asep membuka pintu sehingga suaranya membuat para zombie menjadi agresif. Lalu Gary mengganjalkan kampaknya pada pintu tersebut. Di saat ketiganya sudah hampir sampai di tempat virus itu, terlihat ada seekor zombie yang sedang gabut membentur-benturkan kepalanya pada dinding di sana. Namun kedua kalinya si tolol Asep tak sengaja membenturkan linggisnya, sehingga para zombie yang ada di sana mulai mengejar mereka. Gary kemudian menyuruh Asep dan Seigen untuk segera kembali. Sementara itu dirinya akan memancing zombie-zombie tolol itu ke arah lain. Lalu Gary pergi ke sebuah ruangan dan berhasil mengalahkan zombie yang mengejarnya. Namun tiba-tiba ada zombie lain yang berlari ke arahnya. Akan tetapi ia berhasil ngebabuk zombie itu dan menginjak kepalanya sampai si zombie warpek. Di sisi lain, Seigen dan Asep berhasil kabur dari kejaran para zombie dan kembali ke tempat semula, lalu kemudian menyegel pintu tersebut. Sementara itu, Gary yang sudah sampai di ruangan tempat virus itu, tiba-tiba ia ditelepon oleh ibu dokter yang gelis. Ini dia bebenguknya. Si ibu dokter kemudian mengatakan password untuk membuka pintu ruangan tersebut. Setelah Gary masuk di ruangan itu, ia langsung mengambil semua botol yang ada di sana. Dikarenakan Gary tak mengetahui mana bakteri dan virus yang ia butuhkan. Di saat hendak keluar, tiba-tiba ada seekor zombie tolol yang membegalnya. Gary kemudian menuliskan sebuah pesan yang dimana pesan itu berisi bahwa ia sangat mencintai keluarganya. Dan dengan kebingungan, Gary kemudian menyuntikkan salah satu virus ke tubuhnya. Setelah menunggu beberapa abad, Gary kemudian membuka pintu itu. Dan di sini memperlihatkan zombie tersebut tak menyerangnya. Yang berarti rencana Gary bersama kawan-kawan telah berjalan sempurna. Setelah itu, Gary membuat kegaduhan dan berjalan dengan santuy melewati kerumunan zombie rendahan tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah Gary disuntik vaksin, kemudian ia kembali menemui keluarganya. Dan pada akhirnya umat manusia berhasil selamat dari kepunahan dengan menggunakan vaksin dari virus yang sudah dimodifikasi. Berkat vaksin itu, umat manusia dapat berkamuflase, dan tak hanya itu, mereka juga menggunakannya untuk menyerang para zombie. You can fight. Dan film pun tamat. Nah, Santuykers, jadi itulah alur cerita dari film World War Z. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan salam santuy bacot.